mereka melakukan komunikasi secara visual, terus melakukan hal-hal yang berbau seksualitas. Nah, itu bisa gitu. Itu bisa menjadi salah satu perbuatan pidana yang diatur di dalam kekerasan seksual berbasis elektronik. Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Twitter selalu dihebohkan dengan video-video viral yang beredar gitu. Nggak cuman video-video yang terjadi di masyarakat aja, tapi kalau misalnya ada video syur dalam tanda petik, selalu geger gitu netizen Twitter. Beberapa waktu yang lalu, salah satu public figure yang lumayan terkenal di sosial media, inisialnya RK gitu ya, tapi ini wanita bukan cowok gitu dan tidak ada hubungannya sama politik. Em, Video syurnya beredar di lini masa Twitter. Banyak yang bilang ini adalah salah satu bentuk revenge porn dan ternyata di-confirm oleh public figure tersebut, dan ini adalah salah satu bentuk revenge porn yang konon kabarnya disebarkan oleh pihak yang tidak menyenangi dia gitu. Sebenarnya Indonesia udah punya aturan mengenai revenge porn ini ya gitu. Ada undang-undang tindak pidana kekerasan seksual gitu. Tapi apakah ini sudah diatur lumayan detail dalam undang-undangnya untuk mengatur KBGO ini ya, kekerasan berbasis gender online ini? We're gonna talk about it khusus mengenai undang-undang TPKS-nya aja, gimana perlindungan korban, gimana pengaturan soal kalau ada kasus revenge porn ini. Di Suara Akademia kita bakal discuss soal permasalahan ini bareng sama Mas Muhammad Fathahillah Akbar dari Fakultas Hukum UGM. I always feel happy to talk to him gitu. Mas Akbar, apa kabar Mas? Alhamdulillah baik Mas, gimana? Semua lancar-lancar. Alhamdulillah lancar semuanya. Mas Akbar, kita berbicara soal kasus revenge porn ini deh gitu, dan ngelihat berita yang lumayan banyak beredar gitu ya di sosial media, bahkan ada organisasi massa yang melaporkan pihak korban gitu sebagai apa yang dilaporin aja gitu bahwa dia membuat kegaduhan dalam tanda petik. Anyway, kita ngomongin soal revenge porn dulu deh. Di Undang-Undang TPKS yang udah disahkan tahun kemarin, sebenarnya diatur nggak sih, Mas? Sebaik ini sebenarnya simpel secara sederhananya. Mhm. Memang dia tidak menjelaskan secara tegas bahwa ini bisa jadi revenge porn karena revenge porn sendiri kan banyak modusnya ya. Mhm. Tetapi ya sejak ada undang-undang TPKS itu kita mengenal ada namanya kekerasan seksual berbasis elektronik gitu. Mhm. Jadi berbasis elektronik ini ada beberapa metode. Salah satunya adalah yang paling mudah di dalam kasus yang berkaitan dengan revenge porn itu merekam Mhm. atau mengcapture atau menangkap layar. Jadi misalkan mereka melakukan komunikasi secara visual, terus melakukan hal-hal yang berbau seksualitas. Nah, kadang-kadang kan ada pacarnya merekam gitu ya. Betul. Yang itu kadang bisa menjadi bahan metode revenge porn gitu ya. Nah, itu bisa gitu. Itu bisa menjadi salah satu perbuatan pidana yang diatur di dalam kekerasan seksual berbasis elektronik. Mhm. Bahkan misalkan seseorang mengirimkan konten bermuatan seksual kepada orang lain gitu ya, misalkan mengirim bagian tubuhnya tertentu kepada orang lain tanpa persetujuan itu juga bisa kena. Mhm. Jadi ada kekerasan seksual berbasis elektronik, namun dia metodenya memang delik aduan. Korbannya ini mengadu kepada pelaku. Nah ini mungkin Mas yang saya perlu tekankan di sini adalah pada dasarnya pasal ini mirip sebenarnya dengan beberapa pasal di Undang-Undang ITE ada, yang Mhm. makanya kan isunya dia dilaporkan juga tuh pakai itu. Ada Undang-Undang pornografi. Perbedaan Mhm. mendasarnya apa? Kenapa Undang-Undang TPKS ini harus diutamakan? Karena kalau Undang-Undang TPKS ini melihat korban ya sebagai korban, dia bisa dilindungi sejak pelaporan, diberikan rehabilitasi medis, dia diberikan pemulihan, dilindungi di proses hak-haknya itu dengan cukup baik. Bahkan nanti ketika persidangan pun dia bisa dilindungi gitu ya, tidak ditemukan dengan terdakwa dan lain sebagainya. Jadi kenapa TPKS ini diutamakan? Karena dia lebih menghargai sebagai korban, begitu. I see. Pertanyaannya adalah Mas Akbar, kalau misalnya melihat kasus video 47 detik ini yang lumayan rame dijadiin bahan omongan orang gitu kan, wanita adalah korban gitu kalau melihat Undang-Undang TPKS ya. Yes. Dia karena dia yang posisinya kalau pada saat ngelihat videonya itu direkam gitu dalam tanda petik. Dia bukan yang merekam. Tapi ada ormas yang
melaporkan dia bahwa ini yang membuat kegaduhan nih. Kalau melihat dari undang-undang tadi yang Mas Akbar sebut itu, undang-undang ITE, undang-undang pornografi, undang-undang TPKS. Ini gimana nih kok sampai ada ormas yang bilang ini membuat kegaduhan nih, ITE dikeluarin nih. Ya, karena itu masalahnya sudah banyak jurisprudensinya gitu. Hmm. Contoh, contoh banyak kasus banyak pekerja pekerja seksual dalam tanda kutip ya Hmm. yang melakukan hanya di virtual saja. Hmm. Yaitu kan ada yang dia menjual konten-konten bermuatan asusila secara di apa dan mendapatkan keuntungan. Dan itu sudah banyak putusannya juga terhadap kasus-kasus seperti itu dalam undang-undang pornografi. Eh, jadi ada seperti itu atau kasus yang paling terkenal kasus artis Ariel gitu ya Hmm. yang juga sudah diputus sudah ada putusannya juga dengan konteks seperti itu orang akhirnya teredukasi oh jadi semua yang bermuatan asusila kemudian terupload itu sudah bisa dipidana orang yang ada di dalam videonya dan Hmm. itu saya katakan sulit juga untuk disimpang karena dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE itu pasalnya mudah sekali Hmm. mendistribusikan konten bermuatan asusila. Jadi dia Ah. mendistribusikan atau membuat dapat diakses. Contoh kasus yang paling fenomenal dan kontroversial itu kasus Baik Nuril. Hmm. Baik Nuril itu kan ditelepon oleh kepala sekolahnya, mereka berdialog sesuatu yang senonoh lah, tapi istilahnya Baik Nuril itu korban. Jadi dia Hmm. merekam rekaman itu dia merekam percakapan itu, kemudian dari hasil rekaman itu dia temennya upload di Facebook. Hmm. Nah, si Baik Nuril itu kena, padahal dia tidak upload, Hmm. dia hanya merekam. Cuma kenapa? Karena dia membuat dapat diaksesnya Oh, I konten see. asusila, maka dia termasuk. Nah, itu sangat sangat mudah pembuktiannya. Kayak kasus ya akhirnya meredup juga, kasus Gisel pernah disudik dengan kasus itu juga meredup juga ya. Jadi memang ada, makanya saya katakan TPKS ini kenapa harus diutamakan? Karena dia harusnya lex spesialis, hukum yang lebih khusus daripada undang-undang ITE. Karena kalau pakai undang-undang ITE kelemahannya apa? Korban itu bisa menjadi terpidana juga. Itu memang kelemahannya undang-undang ITE. Ketika pakai undang-undang ITE, misalkan dia setuju nih, oke kita direkam, setuju dia melakukan apa istilahnya, misalkan pap lah istilah mahasiswa, Ya. apa anak-anak muda zaman sekarang kan pap Hmm. nih kita pap kirim dia kirim ke pacarnya, tapi tiba-tiba kan dia yang kirim nih, Hmm. walaupun akhirnya disebarkan oleh pacarnya, tapi awalnya dia yang kirim, nah itu kan kemudian ditakutkan dia bisa menjadi korban. Nah kalau pakai undang-undang TPKS dia bisa diposisikan karena penyebarannya itu di luar kehendak dia dan lain sebagainya, dia bisa dikategorikan sebagai korban. Bahkan kalau pakai kasusnya, nah ini, tapi kelemahannya di undang-undang pornografi, Mas, di undang-undang pornografi itu memproduksi, mendownload konten pornografi itu juga perbuatan pidana. I see. Kayak teman-teman kemarin nge-share itu atau meretweet lah, Hmm. misalkan ada kontennya di Twitter yang seperti itu dia retweet gitu ya, itu sudah terpenuhi sebenarnya. Tetapi kan dalam dalam konteks ini akhirnya kita mau melihat seperti apa. Apakah kita kejar saja yang menyebar pertama kali dan merugikan korban atau seperti apa? Gitu. Karena argumentasi ini satu tambahan aja, Mas. Argumentasi Siskay ya dalam persidangan itu, Siskay itu kan mengatakan dia itu uploadnya ke OnlyFans, Hmm. situs luar negeri dan itu berbayar. Ya. Situs luar negeri dan itu berbayar. Tapi dia tetap dipidana karena ada orang penontonnya itu upload di Twitter. Hmm. Upload di Twitter dan viral. Seperti kasus inilah. Nah, itu Ya. viral. Nah, itu bisa kena juga undang-undang pornografi, bisa kena undang-undang ITE. So basically permasalahannya kompleks dong Mas. Artinya kalau misalnya kita melihat ada satu video tersebar nih, kalau supaya eh, mel- ah, melihat undang-undang, habis itu juga lain-lain, harus ada penelitian kasus yang lebih dalam dulu untuk memastikan bahwa kasus ini harus pakai undang-undang apa nih. Karena kalau tadi kayak misalnya pakai undang-undang ITE, undang-undang pornografi, orang yang niatnya mungkin tidak mungkin posisi jadi korban dan direkam, itu bisa jadi di penjara dong ya kalau kita ngeliat undang-undang TPKS dan undang-undang yang lain ya. Ya, jadi kelemahannya undang-undang ITE dan undang-undang pornografi yang masih ada itu adalah mereka itu bisa menjadikan korban itu pelaku Mhm. gitu. Faktor kriminogennya tinggi, istilahnya faktor di mana membuat seseorang yang seharusnya dia korban, Mhm. tetapi karena pasalnya itu bisa menjerat banyak orang, nah itu dia bisa menjerat istilahnya.
dia korban tapi bisa menjadi pelaku gitu. Kayak contoh kasus Baik Nuril yang akhirnya Hmm. diberikan amnesti oleh presiden, itu kan menunjukkan bahwa undang-undang ITE itu bisa menyebabkan korban pun bisa dianggap pelaku gitu. Ya. Tinggal bagaimana kita mengkonstruksikan hukumnya. Makanya TPKS lahir ini harusnya dibuat spesial. Tapi ini kan teorinya ya. Hmm. Dalam prakteknya pasti kalau dia memilih lebih mudah menggunakan undang-undang ITE, kok lebih mudah membuktikan kan gitu. Betul, 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 betul. Itu yang Jadi pada akhirnya berbahaya. di prakteknya banyak yang mengambil shortcut yang lebih gampang aja ya, Mas Akbar ya. Betul, dalam prakteknya Hmm. memang terlihat seperti itu, cari yang paling gampangnya aja. I see. Nah, kita berbicara soal perlindungan korban nih, Mas Akbar gitu. Tadi nge-mention bahwa ada pihak korban, especially biasanya wanita yang menjadikan korban gitu ya, menjadi korban gitu. Iya, dia video disebar gitu. Dan kalau misalnya dia lapor dengan undang-undang TPKS, lalu misalnya membutuhkan perlindungan, di undang-undang ada garansinya nggak sih? Kayak misalnya, oke, perlindungan bentuknya ini nih gitu. Diwujudin secara konkret dalam undang-undang nggak sih, Mas? Oh iya iya. Jadi banyak perlindungan yang disebutkan di dalam Undang-Undang TPKS. Hmm. Seperti misalkan dia akan bisa mendapatkan rehabilitasi medis gitu ya, Hmm. dia bisa secara ke psikolog, atau misalkan ada yang secara fisik juga dia bisa mendapatkan rehabilitasi sosial juga gitu, dalam konteks tersebut. Bahkan dia bisa dilindungi dalam memberikan keterangannya, dia bisa dirahasiakan identitasnya, dia juga bisa diberikan ganti kerugian. Bahkan ganti kerugian ini bisa dari pelaku memberikan restitusi namanya. Negara juga dia bisa meminta kompensasi dari alat bukti. Bahkan salah satunya juga kenapa yang kayak kita mensupport korban, ada satu kekhususan yang luar biasa juga di sini. Jadi satu keterangan korban saja, kan kekerasan seksual itu kan terjadi pasti tempat yang sepi, tidak ada orang lain dan tidak ada Betul. saksi ya. Jadi keterangan si korban saja itu cukup, ditambah misalkan keterangan tambahan ahli psikiater. Itu sudah Hmm. cukup untuk membuktikan bahwa terjadi perbuatan kekerasan seksual. Mhm. Itu ya, ini sebenarnya diskursus juga dalam konsep hukum pidana ya, tentang kebenaran material. Tetapi ya ini tentunya karena dalam kekerasan seksual itu bentuk yang kejahatan yang sangat khusus, jadi dia bisa diberikan. Nah, dalam proses pelaksanaannya juga dia bisa didampingi dari penasihat hukum, dia bisa diberikan oleh hukum, diberikan psikolog, dan istilahnya kayak lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat dan lain sebagainya itu bisa diberikan oleh negara gitu terhadap Mhm. para korban. Jadi paket lengkap lah istilahnya TPKS ini untuk bagaimana melindungi korban. Dan bahkan kan dalam psikologis korban dalam kekerasan seksual itu kan panjang ya. Mhm. Bahkan kayak dalam kasus revenge porn ini kan sesuatu jejak digital lah istilahnya. Nah itu pemulihannya itu seperti apa dan lain sebagainya diatur dari A sampai Z sebenarnya di dalam undang-undang TPKS gitu. I see. Jadi kalau kalau mereka mau lapor juga berdasarkan undang-undang ini aman gitu sebenarnya. Oke, bagaimana dengan yang nyebar nih, Mas? Kadang kan biasanya sering terjadi kalau kasus-kasus yang pernah kejadian itu tuh em, yang rekam itu tuh kan mungkin tidak berniat menyebarkan gitu, tapi tiba-tiba ada orang yang minjem handphonenya dia atau handphonenya rusak terus tiba-tiba nyebar gitu. Apakah titik beratnya dari yang ngerekam kah? Kalau di Undang-Undang TPKS buat yang kena nih, yang kena Undang-Undang TPKS ini yang ngerekam kah atau yang nyebar sebenarnya yang justru lebih kena hukuman yang lebih berat nih, Mas? Sebenarnya kalau dalam konteks ini baik perekam ya, Mhm. karena merekam ini adalah kunci utamanya, tapi yang paling vital itu adalah yang penyebar ya. Oke. Penyebar itu harus bertanggung jawab. Makanya dalam kasus Ariel pun, walaupun memang Ariel dikenakan, penyebarnya juga kena kok dia. Hmm. Juga yang pertama kali mengetahui dan kemudian dia mengirim ke beberapa pihak lain. Gitu. Jadi memang pada dasarnya malah yang dicari utama itu adalah penyebar dulu gitu. Karena kalau tidak disebarkan kan tidak kemana-mana gitu. Ya. Itu Dan sih yang harusnya. kalau berbicara hukuman nih, Mas, yang nyebar sama Hmm. yang ngerekam tuh samakah atau lebih berat yang mana nih? Kalau di dalam revenge porn-nya sebenarnya, kalau dia hanya merekam saja itu kena sanksinya di perekaman. Hmm. Nah, tapi kalau misalkan dia misalkan dia punya video rekamannya nih, Hmm. kemudian dia buat ancaman, kamu bayar uang ke sini, kalau enggak
kalau enggak saya sebar video, atau Hmm. jangan putusin aku, kalau kamu putusin aku sebar video. Ya. Nah, kalau ada ancaman atau manipulasi atau tipu daya di dalam konteks revenge porn tadi, itu dia diberikan sanksi yang lebih tinggi. Hmm. Jadi, tapi kelemahannya memang kalau di dalam konteks pasal 14 ayat 1 itu, dia itu hanya dikenakan delik aduan dan itu hanya kena 4 tahun penjara. Tapi kalau tadi yang dengan ancaman dan lain sebagainya itu menjadi 6 tahun penjara. Tapi kalau Hmm. terhadap anak ya, kan ini banyak di Jogja termasuk banyak manipulasi kekerasan berbasis seksual terhadap anak itu cukup tinggi. Nah, itu anak tidak delik aduan. Jadi kalau dia terhadap anak, makanya ini kemarin sempat ramai juga apakah anak bisa memberi persetujuan. Karena berdasarkan TPKS, anak itu tidak dapat memberikan persetujuan. Hmm. Jadi kalau kekerasan seksual berbasis anak itu bisa langsung dipidana tanpa ada aduan. Begitu. I see. Jadi memang sebenarnya undang-undangnya sudah cukup komplit ya, Mas ya. Tapi dalam pelaksanaannya aja nih mungkin kayak masih banyak hal-hal tricky untuk melaksanakannya. Kurang lebih kayak gitu ya, Mas Akbar ya. Betul, betul, betul. Nah, ini menjadi pertanyaan banyak orang juga nih Mas. Kalau berbicara foto dan juga video, karena revenge porn tidak hanya video ya Mas ya gitu. Iya, Untuk korbannya sendiri, ketika dia membuat pelaporan gitu, karena kan banyak yang nggak berani speak up nih Mas. iya, Banyak yang apa ya? Banyak yang takut karena ditekan lah sama pihak yang megang data itu gitu, iya. atau ya merasa nggak nyaman karena takut dianggap yang enggak gitu kan sama ketika melapor. Nah, pendampingan untuk melapor nih Mas, apakah dijamin juga di Undang-Undang TPKS? Apakah kayak polisi bisa nge-keep atau yang gimana-gimana gitu Mas? Iya, bahkan bahkan di situ penyidik ini walaupun masih susah ya dalam praktek, penyidik diharapkan juga yang memiliki sertifikasi gender juga, Hmm. sertifikasi kekerasan seksual karena di situ karena kan kita sekarang unit-unit sudah ada ya di setiap setiap unit Polres ataupun di Kasubdit dalam Polda itu sudah ada PPA ya, Hmm. perempuan dan anak gitu, pidana perempuan dan anak. Nah, dalam konteks itu sebenarnya sudah sejak awal dia melapor, dia tidak boleh diberikan pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan. Hmm. Kayak kan ada banyak perkosaan, misalkan ditanya, oh kamu waktu diperkosa suka nggak apa segala macam. Nah, itu tidak boleh keluar gitu. Itu juga sudah ditekankan dalam Undang-Undang TPKS. Bagaimana menjadi penyidik yang humanis di dalam proses pelaporan tersebut. Bagaimana kita berpihak kepada korban. Bagaimana kemudian kita mengakomodir kebutuhan-kebutuhan daripada korban. Seperti itu, Bapak. Jadi Oh, sudah lengkap lah Mas itu. oke, jadi memang ada PPA dan juga memang udah ada kayak cara-caranya buat menangani kasusnya dari awal dari di Polres ya Mas, ya, dari laporan pertama ya. Betul-betul sudah cukup lengkap. Oke, baik. Mas Akbar, mungkin ini jadi pertanyaan terakhir saya dari obrolan ini nih, karena kayaknya kalau kita membahas melebar dari Undang-Undang TPKS, bakal nggak proper aja gitu buat kita discuss soal hal ini. Betul-betul. Ada yang disampaikan lagi nggak Mas Akbar? Kalau kita ngomong soal kasus penyebaran foto dan juga video yang memang tidak seharusnya disebar, ini rame di Twitter, em, itu gimana nih Mas Akbar? Kalau dari Undang-Undang TPKS, maybe buat kita sebagai orang yang aktif di Twitter, kadang-kadang suka kepencet like lah, kepencet retweet lah, Iya, atau iya. nyebar via DM, whatever Iya, itu iya. dari Undang-Undang TPKS. Monggo Mas Akbar, silakan. Yang paling bahaya itu like ya, karena itu kayak nggak kerasa kalau retweet kan kadang ditanya lagi. Hmm. Itu memang berbahaya. Intinya seperti ini di dalam bermedia sosial dan lain sebagainya. Kita tidak boleh mendukung eh, kita satu tidak boleh mendukung budaya revenge porn. Jadi jangan jangan ikut melihat atau kita coba untuk mereport lah dan lain sebagainya dari konteks tersebut. Itu yang paling tingginya. Kalau selama-lama imannya paling tidak dari setiap orang yang melakukan hubungan, yang berkomunikasi gitu ya, coba tidak melakukan hal tersebut gitu. Hmm. Apalagi di era sosial media sekarang itu jejak digital di mana-mana. Jadi kita sendiri yang coba mencegah, kita mengedukasi orang lain juga untuk mencegah jangan melakukan itu gitu. Yang contoh film yang cukup baik itu ya like and share itu ya.
Like and Share itu cuma termasuk contoh film revenge porn yang cukup menarik ya, walaupun dari kontroversial di belakangnya, tetapi paling tidak itu cukup menarik untuk bagaimana kita berhati-hati dalam melakukan hubungan asmara dengan berbagai pihak, jangan sampai terekam, apalagi terupload gitu ya, itu sesuatu yang uh, berbahaya dan berdampak secara sosial maupun psikis kepada orang. Jadi kita bisa cegah di situ. Dan kalau terjadi, akhirnya kita harus berpihak kepada korbannya. Bagaimana kita bisa memulihkan korbannya, bukan malah menyudutkan, apalagi melaporkan. Seperti itu. Oke, baik. Kalau begitu terima kasih Mas Fathahillah Akbar dari Fakultas Hukum Baik. UGM buat ngobrol-ngobrolnya Mas. Jadi intinya Terima kasih. jangan jangan ikut membantu menyebarkan, dan kalaupun misalnya memang ada teman atau orang yang tahu gitu, stop di kita aja linknya ya. Nggak usah dibantu sebar-sebarin, atau mungkin kalau bisa malah di-report kalau ini adalah aksi revenge porn. Kalau kayak gitu, nama saya Muhammad Syarif, saya podcast produser dari TCID. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum.